Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Tribuners. Kembali lagi kita di Tribun Manado Podcast, dan untuk hari ini adalah Tribun Komunitas. Dan sore hari ini kita kedatangan tamu dari Klub Siberian Husky Kang ya? Husky. Klub Siberian Husky Indonesia. Dan telah hadir 2 orang perwakilan dari KSHI untuk menceritakan apa yang senang di KSHI selama memelihara Siberian Husky dan sebagainya. Mungkin kita awali dengan perkenalan dari masing-masing. Silakan. Perkenalkan, nama saya Kris Mamahid. Di KSHI sekarang saya sebagai penasehat. Jadi Aktivitas sehari-hari mungkin. Sehari-hari barista juga, barista. desainer, bikin kaos, terus ya akhir-akhir ini sering thrifting. Itu apa? Ya cari-cari barang-barang hunting-hunting ya gitu. Kalau barista di mana? Di kedai di Tondano. Kang Pak Brandon. Sekarang lagi rencana juga. Oh, siap. Selanjutnya mungkin. Lanjut. Oke, baik, terima kasih. Nama saya Giri Piri. Saya sebagai Biro Komunikasi, juga sebagai breeder atau pembiak untuk teras Siberian Husky. Siberian Husky kan? Iya. Mungkin selain peternak ada usaha Kang? Sehari-hari saya ada usaha pet shop di Royal Pet Shop di Boulevard, di samping Hotel Quality, dengan di Red Wall Pet Shop Tanjung Batu samping Hotel Galaxy. Iya. Oke. Tribuners, kita akan menggali lagi tentang KSHI Sulut, dan mungkin dari siapa mau ceritakan tentang KSHI Sulut, mungkin kapan berdiri, awal berdiri, dan berapa banyak anggota, serta kegiatan-kegiatan KSHI. Oke. Dari siapa? Kris. Silakan. Jadi untuk KSHI Sulut sendiri, kita mulai berdiri dan mulai eksis di dunia perkinologian di Sulut, terutama Dunia apa tuh? perkinologian. Itu sebutan untuk istilahnya peranjingan yang anjing-anjing gitu ya. Tentang anjing lah ya. istilahnya. Jadi istilahnya itu disebut perkinologian. Kita mulai aktif dari tahun 2015 akhir, dan 2016 itu udah mulai eksis, istilahnya sudah sering terlibat dalam kegiatan-kegiatan perkin. Perkin itu perhimpunan kinologi. Jadi itu yang mewadahi untuk anjing-anjing ras di Indonesia. Jadi untuk kita di Sulut, kita sudah mulai ikut show dari 2016 sampai sekarang. Untuk KSHI itu sendiri, kita sekarang beranggotakan kurang lebih 150-an member yang aktif. Sesulut. Yang aktif itu maksudnya di sini kita itu aktif breeding, terus aktif dalam kegiatan perkinologian. Kalau untuk total pemelihara husky di Sulut itu Tidak terhitung kayaknya 500-an sampai 1000. Yang gabung sekitar 150. Iya, yang aktif. Sebenarnya sih kan kalau kita kan istilahnya ada kan yang gabung tapi udah nggak aktif gitu. Jadi kita udah ada hitung, tapi yang aktif sekarang sampai sekarang itu ada 150-an. Terus kegiatan-kegiatan, nah untuk kan kemarin pandemi, sempat terhenti kegiatan selama 2 tahun, nggak ada event-event, nggak ada apa. Nah sekarang udah akhir Desember kita udah ikut lagi di kegiatan show di Tomohon kemarin. Terus ini awal tahun ini kita sudah mulai gathering dan edukasi kembali dengan member-member dan sharing. Jadi tahun ini kita udah mulai genjot lagi untuk kegiatan-kegiatan KSHI. Mungkin yang anggota ini dia maksudnya dari semua wilayah di Sulut. Iya. Jadi kalau untuk anggota yang kita catat sekarang, dia dari Manado, Tondano, bahkan ada yang di Kota Mobagu.
Dia tetap gambung ya, Tomohon juga. Bitung, Minut, Kang. Iya. Bolsel? Yang dari sana Belum. ada tapi baru sebatas misalnya gabung di Facebook, ya Sosial bersilaturahmi. Tapi kalau yang sering ketemu, yang sering aktif sharing-sharing bareng, ya itu tadi yang di wilayah Minahasa, Bitung, Manado, Minut. Minut. Nah, tadi kan tanggal berapa? Tahun berapa? 2015. Ya, Itu udah. super diri toh aktif. Ya, udah. Nah, mungkin ini apa kata DP cerita dan sampai yang asal pendiri siapa pendiri? Kalau untuk pendiri kita kan ini istilahnya KSI itu organisasi turunan dari KSI pusat. Nah, untuk sejarahnya sendiri sih kita udah agak karena udah lama. Tapi kalau untuk di Manado itu kemarin dimulai dari teman-teman pas itu ada show, terus ada teman-teman yang senior ada Leonard dan Gary juga. Iya. Jadi dari itu terus kita buat, lalu kita kemarin pengesahan pas di 2017 itu datang pengurus Perkin pusat, terus sahkan kita di sini di bawah ketua KSI pusat juga itu almarhum Pak Beni. Jadi kita udah resmi Yang kawasan kan? Iya yang kegiatan di kawasan. Terus kemarin kita di Talaga Resto yang itu dari pengesahan langsung dari Perkin pusat dan kita sampai sekarang. Nah, Bro Gary berarti salah satu pendiri. Iya. Nah, mungkin ceritakan baku apa di event terus saling ajak atau gimana? Ya, tentu saja kita pendiri ini sama-sama hobi husky. Melihara Pecinta husky husky. kan? Iya, Si sama-sama husky. pelihara husky. Terus kita sering kumpul-kumpul waktu itu. Terus Ada event. enggak, waktu itu belum ada event, waktu itu belum ada dog show. Dog show sudah ada sih sebenarnya sebelumnya, tapi udah berapa tahun sebelumnya. Tapi waktu itu kita kumpul di Megamas. Akhirnya ternyata dari teman-teman yang kumpul untuk terasi Siberian Husky lumayan banyak. Akhirnya kita memutuskan untuk coba kita bikin klub Siberian Husky. Belum, waktu itu masih komunitas Siberian Husky. Nah, pas kemarin cari-cari lokal informasi, dulu. masih lokal. Manado, ya. Kang. Waktu itu cari-cari informasi ternyata untuk perkumpulan Siberian Husky ini ternyata sudah ada di waktu itu di Jogja. Di Jogja itu ada klub Siberian Husky Indonesia. Akhirnya saya cari informasi, teman-teman juga cari informasi. Akhirnya ada komunikasi, akhirnya disuruh dibuatkan, direkomendasikan untuk bikin klub Siberian Husky Indonesia Sulawesi Utara. Nah, Bro Gary ini kan selain anggota di KSHI, Iya. juga peternak ya kalau bilang. Kalau anjing ras, karena anjing ini bukan hewan ternak sih, sebenarnya sama aja, cuman maksudnya lebih enaknya dibilang pembiak atau bahasa kerennya breeder. Breeder bahasa Inggris. Iya, bahasa kerennya breeder. Pembiak kan. Pembiak itu mungkin lebih ke pemerhati karena kita kan untuk meningkatkan kualitas, jadi pembiak gitu. Oke. Nah, pas Bro Gary selain anggota dia juga pembiak. Nah, mungkin ada ndak ini tips untuk orang baru? Maksudnya dia baru mau beli itu anjing toh, baru mau melihara, apa yang mungkin harus disiapkan? Mungkin dari dana, perlengkapan atau bahkan DP kandang atau DP tempat tidur dari Bro Gary. Pertama itu yang harus disiapkan tentu saja dana. Dana juga harus kita sesuaikan dengan kemampuan. Terus, nah ini untuk kalau kita bicara untuk pemeliharaan itu sebenarnya beda-beda. Jadi ada dua, husky itu atau bukan cuma husky sih, semua Sumatera itu ada yang pet itu yang buat peliharaan cuman buat di rumah, sama yang show. Beda itu. Jadi pemeliharaannya beda. Kalau yang pet tentu saja kita untuk terasi Siberian Husky ini terkenal anjing yang tidak bisa lepas. Jadi anjing ini anjing yang masih mempunyai insting liar. Jadi kalau dia lepas sudah pasti hilang. Jadi kebanyakan mungkin lihat-lihat di postingan di media sosial di mana aja, kebanyakan husky yang hilang. Karena husky ini sebenarnya tidak
tidak bisa, hampir bisa dikata ada sih yang dari kecil udah dipelihara lepas, bisa juga, cuman rata-rata 95% husky itu nggak bisa lepas. Jadi pertama itu dana, kemudian kandang. Kalau untuk dana mungkin ada DP beda. Yang apa untuk pet Ya, untuk di rumah Kang dengan show Kang. Ya, jadi beda. kalau yang pet biasanya sih harganya lebih murah. Kalau yang show quality. Kalau sekarang karena kita ini resmi. Ini cuma DP anjing dulu Kang. Ya, jadi karena kita bicara di bawah KSAI, jadi kita ngomongnya yang stambum ya, yang ada sertifikat. Iya. Kalau sekarang yang pet itu kisaran 5 juta 5 juta. sampai 8 juta sekitaran situ. Itu maksudnya DP pet itu maksudnya DP ukuran kecil atau besar atau sama? Kalau anjing ras sih sebenarnya ini yang kita harus tahu. Jadi anjing ras itu beda dengan anjing yang maksudnya anjing ras ini beda dengan misalkan kita pelihara ayam. Jadi contoh kita beli ayam kecil harganya 200.000. Ketika besar harganya bisa jadi 1 juta. Kalau anjing ras mau besar kecil menurut saya sih harganya relatif. Udah di angka. Misalkan kita beli 5 juta ya paling kalau mau jual lagi paling cuman 6 juta atau bisa juga di bawah harga itu. Berarti 5 juta sampai 8 juta untuk yang Pet. Berarti kalau yang dog show. Yang show quality. Nah, itu biasanya kalau untuk pasaran Manado untuk show quality itu biasanya di atas angka 15 juta. Wih. Bahkan maksudnya sampai mau beli memang anjing so pintar Dang. bukan. Enggak. Jadi kalau kita bicara show itu pintasnya kayak Ada kalau di sertifikat. manusia itu kayak apa ya, kayak catwalk, kayak Iya. modeling. Jadi mungkin pemahaman orang tentang dog show itu anjing harus bisa duduk. Nah, itu beda lagi, itu ada kompetisi lain lagi. Kalau yang dog show itu kayak manusia itu lagi modeling. Jadi maksudnya kan baru memulai ini tuh. iya. Dia mau beli ini anjing apakah memang so pintar dari pertama dia beli atau bagaimana? Jadi sebenarnya ukuran itu bukan lihat dari anjing itu pintar atau enggak, tapi dari ada anatomi. jenisnya. Anatomi. Iya, jadi dari anatomi dari turunannya itu sangat mempengaruhi harga. Jadi kalau yang pet biasanya sih anjing yang pet husky misalkan kita beli husky pet itu untuk menghasilkan anakan untuk naik ke show itu sangat kecil sekali. Oh iya. Tapi kalau anjing show dia akan menghasilkan anak show, anakan yang di kualitas show. Bisa juga dia menghasilkan anakan yang di pet. Oh, jadi 15 paling rendah berapa tadi? Kalau yang show quality 15 juta, bahkan yang MM-an juga ada. Nah, untuk perlengkapan lain mungkin di rumah. Kalau misalnya perumahan-perumahan itu kan kuku dempet rumah apa yang dorang harus perhatikan? Kalau husky ini terkenal anjing yang nakal terus ribut. Oh iya. Jadi sebaiknya Berteriak husky ini terus dong, atau? Iya, sebaiknya husky ini ditaruh di tempat yang Sama yang aman. Pertama aman, kedua sebaiknya di kandang. Terus husky ini harus di tempat yang dingin. Kalau untuk cuaca Manado sebenarnya husky ini cocok. nggak cocok. Kecuali Cocoknya sebenarnya di daerah Tondano, di daerah Tomon. Tapi kalau teman-teman yang di Manado yang pengen punya husky, ya minimal harus ada AC atau paling tidak ya kipas angin, harus ada kipas angin. Kang. Karena Manado lumayan ekstrim kan, cuacanya lumayan ekstrim. Kalau maksudnya ribut tadi dia baterai atau? Iya, kalau husky biasanya agak rewel, agak cengeng. Apalagi kalau jam makan itu biasanya ribut sekali. Gitu, Kang. Iya. Karena husky enggak menggonggong. Husky rata-rata sih enggak menggonggong. Husky ini melolong, jadi kayak suaranya agak segala begitu. Iya. Begitu, Kang. Oh. Nah, terang ke Bro Chris. Mungkin selama ini Dang, berapa tahun pelihara Siberian? Dari 2016 sudah ya 6 tahun. 6 tahun, 7 tahun. 7 tahun. Nah, apa yang Bro Chris dapatkan? Maksudnya kalau senang tentu toh karena hobi melihara husky. Mungkin ada hal lain. Nah, kalau misalnya terang pelihara kucing tuh di rumah paling tuh tikus habis Dang. Kalau pelihara Siberian husky apa mungkin? Nah, yang pasti kalau pengalaman kita pribadi
pelihara husky itu mengakibatkan kucing hilang. Karena jelas kucing di rumah nggak cocok sama anjing husky. Jadi Maksudnya dia makan atau kucing yang menghindar, kucing yang lari? sebenarnya kalau untuk yang ini kan kucing sudah ada di rumah lebih dulu, terus husky-nya datang nggak cocok kan, kalau mau bermain husky kan besar, kasar gitu, jadi Dia menghindar. jadi nggak cocok. Jadi terus kan kadang kan kucing kalau malam suka jalan-jalan, kalau di perumahan itu kalau husky itu melihat ada contoh ayam, kucingnya kan melolong gitu, jadi nggak cocok kalau untuk dipelihara bersama gitu. Kalau itu untuk Khusus pengalaman pokoknya pribadi kalau ya. pelihara mesti khusus cuma husky kan. Sebenarnya sih enggak juga, tapi ya itu tadi pengalaman saya sih gitu, kalau agak enggak cocok dengan kalau yang kucing. Mungkin lebih ribet, so mesti sedia for ayam. Iya mungkin. Iya, Jadi mungkin iya, tambahan harus sedikit dipisah-pisahkan. kalau husky itu pemeliharaannya, husky ini sangat tidak suka dengan binatang kecil. Jadi contoh kayak ayam. Jadi rata-rata teman-teman yang pelihara husky rata-rata sudah pasti itu ada korban ayam-ayam Ayam yang habis atau kucing Atau ayam atau tetangga yang burung. habis. Pokoknya dia tidak suka binatang kecil, pasti dibunuh. Dibunuh. Pasti dibunuh. Dia makan atau cuma bunuh kursi Tergantung. harusnya sih ada yang dia bermain, tapi kan itu bermainnya jadi kasar gitu. Tapi kebanyakan sih kalau saya pengalaman berapa kali sih dimakan. dimakan kan. Iya. Tapi kalau husky, kalau menurut saya sih untuk teman-teman pelihara husky yang baru mau pelihara husky, nggak usah khawatir karena anjing ini anjing yang sangat jinak. Anjing bahkan dia sangat jinak sampai kebanyakan lepas hilang diambil orang dia diam aja. Tapi dia nggak suka, anjing ini nggak suka binatang itu, binatang kecil. Pokoknya itu dua kan yang harus diperhatikan kan. Iya. Nah lanjut Pak Bro Gary, ini kan apa pembiak husky, mungkin ada bagaimana tips perawatan untuk Siberian Husky bagi pemula? Yang pertama sih anjing ini kalau mau umurnya panjang, karena biasanya sih orang yang pelihara Siberian Husky itu cuman, apalagi kalau masih awam sekali, apalagi orang sibuk, itu biasanya cuma bertahan berapa bulan. Tapi sebenarnya maksudnya berapa bulan anjing itu sakit lalu meninggal mati. Nah, tapi sebenarnya sih nggak ribet sebenarnya. Cuman kalau untuk anjing ini, khusus anjing ini, pertama harus obat cacing harus rutin, vaksin juga harus lengkap. Jadi dia waktu umur di bawah 1 tahun itu harus 3 kali vaksin. Terus abis itu 1 tahun 1 kali. Terus kita harus ada perhatian khusus untuk anjing ini, karena anjing ini tipe anjing yang manja. Anjing yang manja. Maksudnya terus dia butuh perhatian kalau Iya. bukan manja ini. jadi banyak orang kan yang pikir anjing kok piara juga begitu. Jadi nggak masalah ya. Husky ini nggak bisa pelihara begitu, dia harus ada perhatian khusus. Orang harus pelihara itu harus serius, betul-betul serius. Kalau cuman iseng biasanya sih nggak umur panjang. Nah kalau misalnya 1 bulan itu kalau orang awam bagusnya sedia berapa? Tergantung. Maksudnya 1 ekor untuk 1 ekor. Untuk 1 ekor 1 sebulan. ekor tergantung karena kebetulan saya ada pet shop, jadi kalau mau bilang mahal ya nggak juga, kalau mau bilang murah ya nggak juga, tergantung owner. Jadi dog food itu kebetulan kita di teman-teman Siberian Husky ini hampir tidak ada yang anjingnya makan makanan rumah, makanan manusia, jadi makan dog food. Rusak bulunya kalau Ya, karena anjing ini makan rumah sensitif. rusak. Jadi kalau untuk dog food, makanan untuk perawatan sehari-hari, Sampai vaksin sama kan tiap bulan mesti iya, vaksin. kalau itu maksudnya termasuk vaksin tadi ya. Kalau dog food saya anjurkan sih di dog food yang medium itu, yang kelas medium, 1 bulan paling 1 juta sampai 1,5 juta. Itu sudah paling murah. Kalau Kalau vaksin itu semua. Belum iya, baru makanan. iya, sudah dengan vaksin. Satu Jadi kalau mau kualitasnya makin bagus ya harus sedia uang lebih, harus sedia dana lebih. Iya, kan ada mungkin dari menengah atau mau
yang menengah ke atas dari penghasilan yang suka piara mungkin memang Iya, tercampur nggak masalah, gitu. nggak masalah sih. Cuman minimal itu harus ada 1 juta sampai 1,5 juta untuk pemeliharaan. Bolehlah kalau untuk ke depan yang awam yang baru memulai konsultasi Kang dengan Bro Gary ya. Boleh. Datang langsung di Ya, makanya Kita langsung di pet shop. boleh gabung-gabung kan dengan Ya, kan. gabung. atau gabung dengan KSI. KSI, KSI, ya. Jadi Ada di juga klub Chris. ini orang bukan cuman fokus di show, di apa, kita juga ada kadang sharing, ada kumpul-kumpul, kita sharing tukar-tukar pikiran, karena kita juga butuh masukan, karena anjing ini memang unik sih sebenarnya. Anjing yang unik. Nah kalau ini orang kembali ke Bro Chris, kompetisi apa yang sudah diikuti KSHI? Jadi untuk KSI sendiri, kalau untuk di Sulut, KSI mengikuti seluruh kompetisi di Sulut. Pokoknya untuk ada event show ikut. ada event, terlebih khusus yang event resmi dari Perkin itu dari semenjak kita berdiri sampai sekarang eksis terus. Jadi Mantap. untuk show itu sendiri kan kadang kita setahun sekali, setahun 2 kali, setahun 3 kali. Jadi KSI itu dari tahun 2017 sampai sekarang ikut terus, puji syukur kita selalu membawa pulang prestasi. Jadi KSI itu kan kalau kita lomba dog show, di istilahnya di showkan anjingnya kan itu pertandingan, ada yang juara 1, juara 3, juara umum gitu. Jadi untuk husky itu sendiri juga kita KSI tetap masuk dalam top 3. Jadi anjingnya kalau kita tak dapat Juara best in show 1 ya palinglah 2 apa 3 gitu. Yang paling apa ya? Yang paling bergengsi kong KSHI menang. Ya kita KSI kemarin pernah menang best in specialty show, pernah kalau best in show 1 sering best in Kalau show 1. best apa tadi? Best in show. Jadi best in show itu kita menang dalam satu kompetisi yang diikuti oleh berbagai macam terah. Jadi di situ ada golden, ada herder, ada German Shepherd, ada pak, ada pom. Jadi ada banyak. Jadi Itu ada lebih banyak. jenis-jenis. Iya, jadi ada sekitar 100-an lebih jenis. Nah, itu ikut semua. Ikut semua. KSHI menang. Ya, husky Luar menang, biasa. pernah juara 1. Gitu. Nah, terang kembali ke tadi sempat kita lihat sih kiat-kiat mungkin sama yang Bro Gary dengan Chris bilang kan kalau ada hewan kecil dia ini dang. Nah, mungkin ada kiat atau mungkin ada tetap pelihara hewan kecil di rumah. Jadi kalau kita sih kayak contoh yang kemarin yang kucing itu untuk lebih amannya sih dieliminasi. Eliminasi dalam artian gini. Kita kan pilih mana yang mau lebih diprioritaskan. Karena kalau nggak cocok terus kita paksakan, nanti kelangsungan hidup baik yang anjing yang peliharaan kecil sampai yang besar ya lama-lama akan korban. Eliminasi gitu. lebih dulu. Jadi dipindahkan begitu, karena husky itu kan anjingnya independen juga. Jadi kadang istilahnya keras kepala gitu. Jadi kita bedakan kalau misalnya kita mau coba, bisa cobalah sampai nanti ada korban baru berhenti kan. Jadi lebih mending jangan sih. Eliminasi. Nah, maksudnya pindahkan ke ruangan lain atau kalau dari rumah lebih besar? Bisa. Kalau dipindahkan di ruangan lain sih bisa. Terus tapi sih yang paling mengganggu sih yang pun kan misalnya contoh kita pelihara kucing, terus kalau kucingnya sering jalan-jalan terus wagara lagi. Ya, jadi ribut malam-malam kan repot juga. Kalau dari Bro Gary masih pelihara yang kecil-kecil di rumah mungkin? Sudah ada. Apalagi kalau pet shop tuh lebih banyak istrinya. Rata-rata sih lebih baik menghindar sih. Karena itu kalau menurut saya sih husky pasti dibunuh sih, pasti dibunuh. Berarti di pet shop khusus husky sekarang? Enggak, maksudnya pet shop ini sebenarnya pet shop ini menjual pakan sih, makanan, aksesoris. Kalau untuk itu mungkin yang Bro maksud di rumah kan? Kennel, itu di rumah, kennel. Kalau di rumah husky semua. Husky semua. Kalau di pet shop ada kucing juga Kang? Enggak jual itu sih, enggak jual hewan, cuman jual makanan sama aksesoris. Oh, oke. Nah, ini Bro Gary, tips memilih husky yang baik. Jadi buat teman-teman yang baru memelihara Siberian Husky, karena kalau kita mau bilang sih sebenarnya husky di Sulut sudah lumayan yang tadi
Bro Kristo bilang kan sudah lumayan berprestasi. Jadi mungkin yang teman-teman yang orang-orang awam pikir, mungkin yang Bro juga lihat nanti di lapangan, husky, ternyata husky ini bagus, Sama bagus. bulunya panjang, matanya biru, terus apa lagi Chris yang Besar ya, tinggi. besar, dia besar sekali. Nah itu sebenarnya itu hal yang salah karena kalau kita patokannya di kayak saya sama Chris. Kristo ini sekarang acuannya sudah di dog show. Jadi dog show itu memperlombakan anjing sesuai dengan standar TRA. Jadi husky itu yang modelnya kayak apa, ya harusnya seperti yang anjing-anjing di dog show. Karena dog show itu tidak bisa diikuti anjing-anjing yang tidak sesuai standar. Jadi membelilah anjing Siberian Husky yang sesuai standar. Jadi hindari yang long hair, karena husky itu tidak ada yang long hair. Tidak ada yang bulu panjang yang panjang sekali, itu tidak ada. Itu sudah pasti mix. DP mungkin kalau misalnya orang beli kono ukur dengan tangan Enggak, kalau orang yang kalau kita udah paham sih dari lihat dengan mata itu aja sudah kelihatan. Bulunya kelihatan lebih panjang. Nah, itu sebenarnya salah, itu salah. Sebaiknya hindari yang itu. Terus kalau masalah mata, husky ini ada macam-macam warna tergantung selera. Tapi kalau saya pribadi lebih memilih anjing yang menghindari, bukan tapi semua sih tergantung anatomi. Kalau bisa dihindari yang mata warna terang. Oh, berarti yang mata biru itu bukan salah, bukan fault. Itu bukan fault, cuman biasanya kalau kemarin sempat sharing dengan almarhum ketua umum. Kenapa juri biasanya nggak suka anjing yang husky yang bermata terang? Karena sesuai fungsinya itu nggak sesuai, karena orang yang kelainan. anjing yang bermata terang, husky yang bermata terang itu penangkapan cahaya lebih tinggi, jadi dia nggak bisa fokus. Dia lebih sensitif, jadi dia nggak fokus. Jadi kalau di dog show itu kan fokus juga jadi perhitungan juri. Jadi ketika anjing nggak fokus, matanya ke sana, nah itu jadi nilainya malah turun. Berarti yang warna hitam. Warna coklat. Husky nggak ada warna hitam sih. Coklat tua. kehitaman. Iya, coklat kehitaman. Berarti yang nggak boleh hindari itu yang warna biru. Iya, bukan nggak boleh, tergantung selera. Iya, Cuman selera. sebaiknya karena kita levelnya husky di Sulut sudah istilahnya orang ini di Sulut ini husky bukan awam lagi. Husky ini sudah di level yang tinggi. Jadi sebaiknya ambil anjing husky yang sesuai standar. Bulunya tidak boleh panjang. Kalau boleh hindari yang mata biru. Terus hindari yang orang Manado bilang pai sekali tipe anjing. Hindari yang besar. Iya, bukan hindari yang besar, karena dia ada ukuran juga. Kalau husky itu kalau nggak salah berapa senti Chris yang jantan? Sekitar 23 inci kalau nggak salah dia. Tinggi. Tinggi ya. 64 kan? Iya, enggak sampai sih. Nggak sampai kan? Ya. Sorry lupa DP tinggi, cuman ada standarnya. Jadi nggak benar juga kalau orang bilang anjing TP anjing besar jadi TP anjing enggak juga, karena semua jenis anjing itu ada standarnya masing-masing. Dan kalau Tribuners masih bingung ketemu langsung. Iya, boleh Torang. Ya, jadi kayak saya ini torang sih ndak harus sebenarnya harus ada anjing. Cuman kalau teman-teman mau gabung dulu, mau cari informasi dulu, biasa kan begitu supaya ndak salah beli ndak salah beli. Jadi biar belum ada husky boleh. Iya, silakan datang dengan torang, sharing torang, mau beli anjing. Nggak harus juga beli patorang, mau beli di tempat lain, cuma torang kasih tahu husky yang betul itu bagaimana, baru silahkan membeli. Mas bagus pakai saya supaya Iya. sama-sama tuh. Nah, terang ini menarik untuk Siberian Husky, dan mungkin kita di penghujung Tribun Komunitas mungkin ada closing statement dari masing-masing. Dari Bro Chris dulu. Mungkin jadi, bisa juga ajakan untuk komunitas yang waktu atau tempat ngumpul di mana, silakan. Jadi kalau tadi sama kayak tadi Bro Gary bilang kan, husky itu ada berbagai macam standar. Jadi ketika teman-teman mau dan suka belajar, bisa kita terbuka. Nanti di situ kita sering baik di grup atau di kopdar gitu, biasanya di Car Free Day atau hari Minggu di Tondano, kita sering bahas-bahas mengenai standar, mengenai movement, mengenai cara pemeliharaan. Jadi kalau ada teman-teman yang mau ingin lebih paham, ingin lebih belajar, Marijo gabung dengan torang di KSAI, nanti bisa kontak ke bisa kita, bisa Gary, bisa juga ke Ada di media ketua sosial Boots. mungkin.
Kalau untuk KSAI bisa Facebook. ada di grup Facebook, itu ada Klub Siberian. Di situ sih udah terbuka untuk umum. Jadi dari situ terus mau hubungi kita juga bisa. Jadi karena istilahnya gini, kalau kita mau pelihara anjing terus suka anjing yang bagus, kalau belajar dari tempat yang salah nanti istilahnya dari sekolah jadi mahal. Gitu. Jadi kalau beli atau dapat info dari orang yang tepat, harusnya efektif gitu. Terus orang mau membangun sulut supaya husky-nya lebih berkembang lagi bukan lebih mundur, mari orang belajar sama-sama. Nah, tadi untuk tempat kumpul di mana itu, Nano? Kalau di Tondano kita tiap hari Minggu jam 4 sampai jam biasa setengah 6 di lapangan Samratulangi. Oke. Kalau di Manado ada closing statement dari Bro. Ya, kembali lagi yang saya bilang tadi, husky di Sulut ini sebenarnya sudah ada di level yang atas karena ada beberapa anjing yang dari sini sudah bermain di kancah nasional, bermain di luar. Jadi orang ini bukan lagi anak bawang, bukan anak kecil di husky dong. Jadi sebaiknya sama yang Kristo bilang tadi tuh, orang mau tingkatkan kualitas, dan yang paling penting sih sebenarnya belilah anjing yang ada stambum, yang bersertifikat, karena dengan sertifikat itu tujuan sertifikat ini sebenarnya bukan untuk supaya anjing itu lebih mahal, enggak juga, karena tujuan sebenarnya dari sertifikat ini menjamin Siberian Husky ini asli atau enggak. Jadi ada kan kalau contoh misalkan orang beli anjing yang enggak ada sertifikat, orang masih awam, kita masih awam. Jadinya dari ada seller yang ya dalam tanda kutip enggak betul, ya dibilang ini asli, ternyata itu sudah mix husky dengan anjing lain. Nah, itu biasanya banyak kali terjadi. Terus biasanya ada pemalsuan umur. Jadi anjing ini ternyata so tua, ada orang bilang oh masih 1 tahun, ternyata anjing ini so 10 tahun toh. Nah, jadi kalau ada stambum itu Kak, sama dengan kalau orang itu akte kelahiran. Cuman ini lebih lengkap. Kalau akte kelahiran kan orang cuma nama bapak, nama ibu. Ini sampai DP nenek moyang, tanggal lahir. Jadi iya, jadi DP oma opa, ya dari mana, jadi jelas anjing ini turunan dari mana. Karena orang kan bicara kualitas, jadi orang harus lihat DP turunan ini turunan bagus enggak? Karena itu yang dilombakan tadi juga dog show ini sebenarnya orang mau menjual itu. Jadi mau menjual anjing ini, DP papa mama champion. Biasanya sih bagus, tapi bukan berarti itu anjing pasti bagus, tapi biasanya menghasilkan anakan yang bagus. Nah, itu pertama yang harus diperhatikan. Orang kita anjurkan untuk belilah yang berstambum. Karena kita juga lain kali jual yang bantu-bantu teman jual yang non stambum, tapi ketika ditanya kalau kita mau beli anjing, kita pasti akan rekomendasikan beli yang berstambum, bersertifikat, karena biar tidak ada masalah di kemudian hari toh. Nanti DP besok ngana ya nih. Iya, karena kita kebanyakan sih non stambum itu cuman iya. Terus itu juga yang stambum ini fungsinya salah satu kalau misalkan tompe anjing hilang. Jadi kalau misalkan anjing hilang, kalau tidak ada stambum, misalkan kita yang dapat, kan husky ini hampir mirip-mirip, apalagi orang iya. Kita yang dapat bilang tapi anjing itu mana bukti kan harus ada hitam di atas putih, mana bukti. Kita enggak bisa kalau ada stambum. Jadi salah satu fungsi stambum ini misalkan anjing hilang, kung kita dapat itu TP anjing, mana ada bukti, ini TP stambum. Jadi di stambum itu ada microchip atau nomor tato, jadi kurang mau scan untuk anjing. Ada maksudnya ada microchip yang ditanam di badan identitas, anjing. Ada identitas di dalam badan anjing. Iya. Kalau dulu masih tato, sekarang microchip. Jadi kalau orang bisa buktikan nomor di surat itu sama dengan di anjing, ya dia enggak bisa bikin. Berarti DP alat scan itu dong? Ada di breeder pro di Sulut banyak yang. Berarti KSAI Sulut profesional lah. Iya, orang profesional. Jadi bukan lagi anak bawang dulu orang masih mungkin di Indonesia belum diperhitungkan, cuma sekarang ada nama lah. Iya, karena banyak tompi anjing yang bermain juga di luar. Nasional, bahkan luar negeri enggak? Nasional belum. Ya, mudah-mudahan. Amin. Sampai di luar. Oke, Tribuners, banyak informasi dari KSHI tentang Siberian Husky. Mungkin bisa bermanfaat untuk Tribuners yang ingin memelihara
Husky. Dan kita akan tutup Tribun Oke. Komunitas pada hari ini. Tetap jaga protokol kesehatan, bangga lokal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.